Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu akan menjelaskan kembali ya mengenai materi PPI kita. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan materi pada pertemuan 1 yang berkaitan dengan toharoh berupa wudhu, tayamum, dan mandi wajib, kemudian ibadah sholat wajib ya. Nah, pada pertemuan kedua ini nanti Ibu meminta kalian setoran secara langsung ya melalui video call yang materinya sudah Ibu bagikan di WA Group itu. Di dalamnya berupa materi terkait dengan kemampuan menjadi imam, kemudian kemampuan menjadi makmum masbuk itu bagaimana, keterampilan sholat jamaah kosor, sholat kosor, kemudian terkait dengan sujud tilawah, sujud sawi, dan sujud syukur ya. Nah, jadi itu ada beberapa materi ya yang harus kalian pahami, kalian hafalkan bacaan-bacaannya ya. Yang pertama adalah terkait dengan kemampuan menjadi imam ya. Nah, jadi seorang imam itu tidak asal ditunjuk ya tanpa pertimbangan tertentu. Jadi harus ada beberapa hal yang menjadi ketentuan bahwa seseorang itu dia layak dianggap untuk menjadi imam. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika seseorang ini dia ditunjuk untuk menjadi imam ya. Yang pertama dia mampu untuk mengetahui dan juga menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Dia meluruskan saf sebelum sholat, kemudian memendekkan bacaan ya, membaguskan bacaan sholat ya agar ini sesuai dengan tajwidnya. Kemudian hendaknya imam ini dia disenangi oleh makmum sehingga ibadah itu dia dapat berjalan lebih khusyuk seperti itu. Nah, kemudian sunnah bagi imam untuk menyaringkan suara. Nah, terkait dengan syarat utama untuk menjadi imam ini sudah ada ditentukan ya, dia diantaranya yang terdapat pada kitab Fikih al-Islam wa Adilatuhu ini Syekh Wahab al-Zuhaili. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama dia adalah agamanya adalah Islam ya. Artinya dia bukan orang yang berlainan akidah ya, atau orang kafir ya, itu tidak boleh. Kemudian dia adalah berakal. Artinya orang gila atau orang yang kehilangan akalnya itu tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan benar sehingga tidak bisa dijadikan sebagai imam. Kemudian dia adalah balik ya, sehingga anak yang kecil yang belum sampai umurnya ya, yang belum begitu paham terkait dengan hukum, nah itu tidak bisa. Kemudian laki-laki adalah merupakan seorang yang dia ini menjadi imam bagi laki-laki ya, dan suci dari hadas dan najis ya, artinya seorang imam ini dia bebas dari hadas kecil maupun hadas besar ya, dan dia bagus bacaannya dan mengetahui rukun sholat sehingga dia bacaannya itu dia tidak sebatas membaca saja ya, melainkan dia memiliki pengetahuan terhadap bagaimana cara membaca dengan baik ya, tajwid harokatnya seperti itu ya. Kemudian hendaknya imam ini dia merupakan orang yang uh, tidak sedang menjadi makmum ya, artinya dia tidak menjadi makmum yang dia posisinya adalah dia sebagai makmum dan dia merupakan makmum daripada imam utama ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah imam ini dia sehat ya agar dapat menjalankan ibadah dengan baik, dan kemudian yang terakhir adalah lidahnya fasih ya, dapat mengucapkan bacaan itu dengan baik dan benar sehingga maknanya itu tidak meleset ya, sesuai dengan maknanya. Nah, kemudian misalnya saja ada orang-orang yang berkumpul dan orang-orang ini sudah memiliki 9 syarat utama ini tadi. Kemudian terdapat lagi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan yang mana yang berhak atau sesuai untuk menjadi imam ya. Di antaranya dia yang pertama, dia adalah wali ya. Ini artinya dia adalah misalnya pemimpin ya pada tempat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah imam ratib ya. Artinya dia ini adalah imam yang dia ditunjuk oleh pemimpin yang dia bisa menggantikan sebagai imam sholat. Jadi dia sudah terbiasa sebagai imam di tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dia yang paling memahami tentang fikih ya, afqah ya, orang yang paham fikih, afqah. Nah, orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya ya, akro ya, lebih banyak hafalannya seperti itu. Dan dia kemudian adalah orang yang paling wara ya, orang yang menjaga diri ya, yang mana dia merupakan orang yang bertakwa.
Selanjutnya adalah di zaman Rasul dia merupakan orang yang terlebih dahulu hijrah ya, atau dia juga bisa merupakan orang yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian nasabnya baik, perjalanan hidupnya baik, pakaiannya bersih, badan bersih ya, memiliki kepakaran, suara bagus, dia lebih bertakwa ya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i juga dia sudah menikah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah itu tadi hal-hal yang terkait dengan kemampuan menjadi imam ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diketahui ketika seorang menjadi makmum ya. Di antaranya dia mengikuti imam ya, itu pasti ya, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam ya, tidak mendahului perbuatan imam. Misalnya imam sudah sujud ya, kemudian makmumnya sudah salam, nah itu salah ya. Kemudian imam dan makmum itu berada di satu tempat ya, tempat berdiri makmum tidak boleh di depan dari imamnya, jadi ada jarak di belakang ya. Kemudian ada susunan-susunan juga. Selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana ketentuan masbuk ya. Masbuk itu adalah orang yang tertinggal rakaat ya, sebagian atau semuanya ya. Ketentuannya sini apabila orang yang masbuk itu mendapati imam sebelum ruku ya, jadi imam itu belum ruku ataupun dia sedang ruku, dan maka di sini ia mendapatkan ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan satu rakaat pada saat itu. Nah, kemudian kalau imamnya sudah sujud, nah itu baru dia dinamakan untuk dia tertinggal rakaat ya, atau dia masbuk ya. Nah, untuk kekurangan rakaatnya itu dia dapat menggantinya ya setelah salam, dapat berdiri lagi ya, tentunya sudah paham ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketentuan mengenai sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan adanya rukhsah bagi umat muslim ya, misalnya dia dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, sholat jamak ya, yang pertama sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu bersamaan ya. Ada beberapa sholat yang dapat dijamak, misalnya sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan isya. Nah, kemudian pada praktiknya sholat jamak ini dia dapat terbagi lagi menjadi sholat jamak takdim ya. Sholat jamak takdim ini misalnya sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur ya, jadi dia dinamakan takdim ya, terlebih dahulu. Itu untuk niatnya ya, bisa dibaca di buku pedoman ya. Misalnya untuk sholat jamak takdim yang pertama dia usoli faraduz zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim makmuman au imaman lillahi ta'ala ya. Ini misalnya sholat zuhur dengan sholat asar ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat asarnya ya, itu bisa dibaca. Jadi ini ketika sholat zuhur dengan sholat asar digabungkan, maka untuk jamak takdim berarti dia dikerjakan ketika zuhur ya, sholat yang terlebih dahulu waktunya itu untuk takdim. Nah, yang kedua adalah jamak takhir, diakhirkan ya, artinya ketika misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan, itu adalah waktunya di saat asar ya, jadi diakhirkan. Nah, kemudian untuk maghrib dengan isya ya, dia dikerjakan di saat isya ya, ini dinamakan dengan sholat jamak takhir ya. Nah, untuk niatnya juga diperhatikan ya, bisa dibaca nanti di buku pedoman, misalnya untuk jamak takhir sholat zuhur dengan asar ya. Nah, misalnya sholi fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'at takhir makmuman au imaman lillahi ta'ala ya. Nah, selanjutnya adalah tadi sholat jamak ya, dia dikerjakan rakaatnya tetap, tetapi waktunya itu dikerjakan di awal atau di akhir ya, di zuhur atau di asar ya. Nah, yang kedua adalah jenisnya adalah sholat qashar ya. Sholat qashar ini ya dia merupakan sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan. Qashar itu artinya pendek ya, jadi sholat qashar itu dia memendekkan atau meringkas ya, meringkas sholat fardu yang mestinya dia misalnya 4 rakaat dan itu menjadi hanya 2 rakaat ya. Dengan demikian yang boleh dikosor itu adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib yang jumlahnya 3 dan sholat subuh yang jumlahnya 2 itu tidak bisa dikosor, sehingga pengerjaannya tetap ya untuk rakaatnya. Kemudian untuk contoh niatnya misalnya pada sholat qashar yang dia dikerjakan ketika asar ya. Jadi bunyi niatnya adalah usoli fardhu asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Jadi di sini bukan
arba'a rakaatin ya. Kalau arba'a rakaatin artinya 4 rakaat ya, karena dia diqosor, rakaatnya dipendekkan, diringkas, maka dia menjadi 2 rakaat. Maka bunyi niatnya itu setelah usoli fardhu asri, maka dia bunyinya adalah rakaataini ya, perlu diingat, bukan arba'a rakaatin. Kalau arba'a rakaatin itu artinya 4 rakaat. Kalau 2 rakaat rakaataini ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat jamak qasar. Kalau sholat jamak tadi sholat yang dikerjakan di suatu waktu, misalnya asar dengan zuhur dia dikerjakan di zuhur, sementara sholat qasar itu adalah sholat yang dia dikerjakannya adalah memendekkan rakaat atau meringkas. Nah, untuk sholat jamak qasar itu ada lagi. Kalau sholat jamak qasar itu sholat yang dia dikerjakan di suatu waktu dan juga dia rakaatnya diringkas ya. Nah, praktiknya sama ya, tetapi dia itu tadi dikerjakan di satu waktu dan rakaatnya diringkas ya. Untuk niatnya ya, dia juga melihat kepada dia sholat qasar jamak takdim atau akhir ya. Misalnya bunyinya seperti ini, usholi fardhu zuhri rakaataini ya, 2 rakaat, ingat ya, itu dia 2 rakaat, majmu'an bil asri jamak takdim qasran ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Seperti itu ya, ada sholat jamak yang dikerjakan di satu waktu, ada sholat qasar yang rakaatnya diringkas, ada sholat jamak qasar yang selain dia dikerjakan di satu waktu, dia juga diringkas. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah keterampilan sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud syukur ya. Nah, yang pertama adalah sujud tilawah. Ini artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Nah, artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk melakukan sujud ya. Tata caranya adalah dia kalau dilaksanakan di luar sholat, dia niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan bacaan sujud. Ini harus dihafalkan ya, untuk bacaan sujud ini, sujud tilawah sajadah wajiyah lillazi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Kemudian setelah itu memberi salam setelah duduk ya. Ingat ya, sujud tilawah itu dilakukan ketika mendengarkan bacaan-bacaan tilawah. Selanjutnya adalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini dilakukan ketika lupa ya. Jadi sujud karena lupa ya. Lupanya sebabnya misalnya adalah yang pertama ketinggalan tasyahud awal, atau ketinggalan kunut, atau kelebihan rakaat ruku, atau sujud karena lupa, atau karena ragu dengan jumlah rakaat ya. Nah, saya lupa ini saya udah berapa rakaat, kemudian bisa melakukan sujud sahwi. Nah, itu caranya adalah sebelum salam ya, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Nah, diingat bacaannya adalah, bacaan sujud sahwi adalah subhana ma la yanamu wa la yashu ya, 3 kali. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa, yaitu terkait dengan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir ya adalah sujud syukur ya. Ini adalah sujud berupa sujud terima kasih karena misalnya kita sudah mendapatkan nikmat atau kita sudah terhindar dari suatu bencana ya. Nah, ada banyak sekali, misalnya kita mendapatkan rezeki seperti itu, kita mendapatkan prestasi ya. Maka lebih baik dilaksanakan yang namanya sujud syukur. Hukum dari sujud syukur ini adalah sunnah ya. Pelaksananya dia dapat dilakukan di luar sholat atau di sembarang tempat asal dia suci, dan boleh dilakukan tanpa berwudu ya. Nah, melakukannya juga di sini boleh dilakukan tanpa harus menghadap kiblat ya. Caranya adalah niat sujud syukur, kemudian sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur ya. Dia bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat. Kemudian menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah. Jadi dari hati ini kita betul-betul merasakan syukur kita ya kepada Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimus sholihat ya. Di situ bisa dibaca di buku pedomannya. Syaratnya itu adalah berwudu, kemudian berdiri menghadap kiblat ya. Ini berdasarkan buku pedoman. Di sini kemudian berniat ya, kemudian takbiratul ihram. Bersujud menyentuh bumi atau lantai dengan sekali sujud, kemudian bertakbir, kemudian memberi salam ya. Ini adalah syaratnya, kemudian dia adalah mengakui nikmat itu dengan hati. Jadi betul-betul dari lubuk hati yang mendalam ingin melakukan sujud syukur ya, bentuk rasa syukur. Kemudian mengucapkan secara lisan alhamdulillah ya.
dan gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ya. Jadi itu untuk pertemuan materi PPI pada pertemuan kedua ya, yang ini nanti silakan kalian hafalkan, kalian ingat, kalian pahami terkait dengan materi ini. Nanti saat video call nanti akan ibu tanyakan, misalnya ibu tanyakan apa saja hal-hal yang patut untuk diketahui sebagai imam ya. Bagaimana ketentuan masbuk, bagaimana bacaan dari niat sholat jamak qashar ya, bagaimana bacaan sujud sahwi ya, bagaimana tata pelaksanaannya. Nah itu nanti akan ibu tanyakan, semuanya akan ibu tanyakan ya. Jadi silakan dipahami sebagaimana yang ada di buku pedoman.